Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang tiang muliakan dan yang tiang hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para penghulu, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, saudara-saudari, singkatnya jamaah pengajian Dusun Bontage, yang semoga senantiasa kekicanan kesehatan, kemudahan, kemudahan rizki, keberkahan oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, elek malam makin niki tiang akan sampaikan jok tiang pelunggu senamian sopo pembahasan, harapannya pembahasan niki bisa memotivasi tiang pelunggu senamian, menggugah hati tiang pelunggu senamian untuk bertaubat kepada disida Allah subhanahu wa ta'ala, ada meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema makin adalah al-khawfu min su'il khatimah, khawatir atau takut meninggal dalam kondisi yang jelek. Jadi tema tiang pelunggu senami niki adalah rasa takut. Kita takut meninggal dalam kondisi yang jelek, takut meninggal dalam kondisi maksiat, dalam kondisi gawe hal-hal yang tidak diridhai oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Sak pertama perlu tiang sampaikan jok tiang pelunggu senamian, bagaimana para ulama tiang pelunggu niki takut, khawatir yang namanya meninggal dalam kondisi maksiat. Sebagaimana kesebutan isi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menceritakan tentang ulama-ulama terdahulu. Jadi bahasanya kana yashtaddu khawfus salaf min su'il khawatim. Ulama-ulama telaik niki sangat-sangat takut dan khawatir meninggal dalam kondisi maksiat dok desida Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal status mereka niki adalah seorang ulama, dengan pacu, dengan soleh, dengan sadekat, ibadah neluwe, ketaatan neluwe, marak niki takut meninggalkan dunia niki dalam kondisi bermaksiat dok desida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya para ulama kita, guru-guru kita, imam-imam kita, mereka niki takut meninggal dalam kondisi maksiat, apalagi itu, apalagi marak model-model itu niki, ibadah kadang telat, ibadah kadang bolong-bolong. Semestinya itu niki sebagai hamba yang biasa, bukan ulama, bukan penuntut ilmu, ada yang lebih takut meninggal dalam kondisi
bermaksiat jok nasida Allah Subhanahu wa taala. Basin Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa minhum man kana yaqlaqu min dzikris sawabi. Jadi di antara para ulama tiang pelumus namanya niki amuna ingat tentang takdir desida Allah, tentang Lauhul Mahfuz, mereka niki khawatir, mereka niki takut. Amuna ingat, oh kira-kira napi ketentuan isi desida Allah elek Lauhul Mahfuz, apakah tiang niki termasuk dengan tamu surga atau enggak? Apakah tiang termasuk dengan sak tamu neraka apa enggak? Dari para ulama niki amun dengah kesebutan searan Lauhul Mahfuz niki, mereka niki takut sekali. Wa bata ba'du sahabat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Dia nangis terseduh-seduh inda mautihi, kenyakan jak meninggal niki. Fasu'ila an dzalika faqala, kemudian terketuan sahabat desida Nabi niki, umbekna angkana nangis, apa sebabnya nangis niki? Kenyakena sakratul maut niki, beliau niki nangis terseduh-seduh. Kemudian sahabat sak lain berketuan, umbek dia angka dia nangis dalam kondisi jangan meninggal sakratul maut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian bahasin sahabat niki, oh saya ngak tiang sopok jeluk tiang dengah desida Nabi niki berbahasa. Nabi bahasin desida Nabi, innallaha ta'ala qabada khalqahu qabdatain. Bahasanya desida Allah niki menggenggam seluruh hambanya dengan dua genggaman. Faqala haula fil jannah, oh saat ni genggaman saat ni jakna tamu surga, wa haula finnar, nah genggaman saat ni jakna tamu neraka. Wala adri, kemudian Nabi bahasanya, oh tiang tahu fi ayyil qabdatain kuntu, tiang niki apakah tiang elek genggaman sak tamu surga atau genggaman sak tamu neraka. Jadi niki yang menyebabkan sahabat desida Nabi niki menangis. Saya Nabi dia tahu apakah tiang jak mati mangkin niki, jak tiang mati, jak tiang ketentuan, jak tiang tamu surga atau tamu neraka. Nah niki yang menyebabkan sahabat niki menangis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi amun para sahabat, amun para ulama, mereka niki takut meninggal dalam kondisi maksiat, nah itu mestinya harus saya Nabi, saya marabasin desida Nabi, bahasin para ulama, saya itu niki jemak kebangkitan oleh hari kiamat tergantung kebiasaan tele dunia, dan itu jatuh meninggal dunia tergantung kebiasaan tele dunia. Amun tegirang zikir, marat yang sampean oleh pengajian sebelumnya meninggal dalam kondisi sampai-sampai dia telah meninggal, ulama niki lagu jari jemarinya masih bergerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun tegirang solat ikhlas jok desida Allah, insyaallah mudah-mudahan dia meninggal dalam kondisi sujud jok desida Allah. Amun tegirang bersedekah, amun tegirang ngaji, dan niki merupakan kebiasaan baik, insyaallah selaku jamaah tiang niki ada yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Nah, dari amun tahu akan bahaya makin insyaallah yang cerita dari imam-imam niki tentang berembe sakitnya, berembe bahayanya searah meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Jadi
kalau seandainya para ulama terlaik niki takut, maka itu harus terlebih takut, harus terlebih hati-hati. Oh, ketika tergawik maksiat, jangan-jangan ndak pas tergawik, mohon maaf niki searah kita manusia selaku ante berdosa. Nah, dari tujuan pengajian niki ada yang saling mengingatkan, ada yang saling menasehati. Siapa tahu niki adalah awal hidayah untuk kita semua. Jadi Nabi ndak sampai akhirnya dengan Nabi Arab khawatir meninggal dalam kondisi maksiat. Jadi terhindar dari maksiat jok desida Allah Subhanahu wa taala. Nun terjagawe misalkan hal-hal yang haram. Oh, pas Nabi Arab pas maksiat ingat, oh ndak baik. Jangan-jangan yang mati dalam kondisi berdosa, akhirnya tahan diri. Oh, jangan jauh misalkan maling. Nah, akhirnya ingat tentang su'ul khotimah. Oh, khawatir jangan sampai dia meninggal dalam kondisi maling atau dalam kondisi milik berzina. Oh, ingat, oh tidak sampai dia meninggal dalam kondisi berzina. Jadi takut meninggal dalam kondisi maksiat niki tujuannya sangat-sangat belik. Tapi adanya andak itu, adanya jaga itu, ndak sampai tegawe maksiat niki, ndak tegawe barang-barang lemi niki. Jadi amun ingat mati, insya Allah saya nggak searan mati niki, ndek na berdua jadwal, ndek nara ketentuannya. Sak tahu rahasia tentang kematian hanya desida Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niki kadang sehat temangkin, bugar, kuat, lagu dek tahu tiang sendiri belum tentu bisa sampai jemak klemak dia tahu. Dakat termasih bajang, dakat termasih sehat, belum tentu termasih berdait sampai lemak, belum tentu sampai seminggu, belum tentu sampai sebulan. Maka perlu tewaspada, perlu hati-hati, tidak sampai terjatuh atau tidak sampai temau searan su'ul khotimah, meninggal dalam kondisi yang buruk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi desida Nabi ajah jok tiang pelunggus namian ada tendak baik meninggal dalam kondisi su'ul khotimah niki, ada sebuah doa. Doa niki pendek, doa niki ndek nebelo, pendek. Nabi basin desida Nabi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati tiang niki atas agamamu. Jadi itu nunas jok desida Allah, aden tetap iman te, aden tetap Islam te, aden tetap hati te dalam kondisi beriman jok desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa niki aden te amalan, aden te tetap baca, terutama selesai sholat. Tujuan apa? Ada yang tetap terjaga iman te, ada yang tetap terjaga Islam te, dengan harapan meninggal insya Allah dalam kondisi beriman dan berislam insya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak tiang dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang sebutkan yang pelunggus namian sebab-sebab dengan meninggal su'ul khotimah. Apa sebabnya itu meninggal niki dalam kondisi maksiat? Sak pertama bahasa ulama fasadul mu'taqad. Sak pertama niki adalah karena kerusakan keyakinan. Jadi dia kelihatannya seperti orang Islam, menampakkan keislaman, lagu napiaran
keyakinan jok desida Allah niki rusak, meragukan tentang Allah, meragukan tentang Islam, meragukan tentang agama Islam, meragukan tentang Nabi, meragukan tentang kitab desida Allah. Jadi mereka niki rusak keyakinannya. Jadi niki salah satu sebab dengan niki meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Nah, diceritakan, disebutkan dalam sebuah kitab Tadhkirun Nafs Al-Mu'minah, diceritakan Fahad bin Al-Farid Umar bin Ali Al-Hamawi arak sopo dengan arane Ibnul Farid Umar bin Ali Al-Hamawi. Beliau meninggal pada tahun 632 Hijriah. Walladzi kana yan'iqu bil ittihad. Nah, dengan niki memiliki keyakinan ittihad. Nabi ittihad niki keyakinan bahwasanya desida Allah niki menyatu dengan makhluknya, atau makhluk niki menyatu dengan desida Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu bi hululillahi jalla wa ala fi makhluqatihi. Nah, Umar bin Ali Al-Hamawi niki keyakinannya bahwasanya desida Allah niki menyatu dengan makhluk-makhluknya. Wa annal 'abda rabbun, hamba niki adalah Tuhan. Warabbu abdun, dan dia berkeyakinan bahwasanya Tuhan niki adalah Allah. Nah, jadi yang mau ketuan saya sih oh tiang niki Allah, saya nggak nabi, saya nggak Allah niki menyatu jok awak tiang. Jadi Allah menyatukan keselapuan makhluk. Nah, bahasin wa inda makhtabarakan, ketika dengan niki sakratul maut, dakna meninggal, kama qala al-a'immatus thiqat, cerita niki diceritakan oleh para imam-imam yang thiqah. Jadi yang menceritakan tentang kisah niki adalah para imam-imam kita yang thiqah. Alladzina syahaduhu fi halil ihtidar, yang hadir, yang menyaksikan waktunya meninggal dengan niki. Jadi imam-imam niki yang milu saksikan meninggalnya Ibnul Farid Umar bin Ali Al-Hamawi. Kemudian nazama baitaini minasy-syi'ri. Nah, dengan niki sedek mana meninggal dia mengucapkan dua bait syair. Wa huwa fi tilkil hala yu'abbir fiha an syakwatihi wa halaki. Nah, dalam dua syair niki dia menceritakan tentang kebinasaannya, tentang kesengsaraannya, waktunya meninggal, waktunya sakaratul maut niki. Wa yabki wa yaqul, terus dia menangis kesakitan karena desida Allah sedek mana tercabut nyawanya, dia diperlihatkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Maka dia niki merasakan sakit, merasakan kebinasaan. Wa yabki wa yaqul, nangis, wa yaqul in kana manzilati fil hubbi indakum. Nabi unina, jika kedudukanku dalam cinta indakum, di sisi kalian, maqad ra'aitu, seperti apa yang saya lihat, jika kehidupan bayyatu ayami, maka saya telah menyanyiakan hidup saya sebelumnya. Jadi bahasanya, oh ternyata tiang niki jak tersiksa oleh desida Allah. Jadi sedek mana sakaratul maut, kenyataan sakaratul maut, desida Allah perlihatkan betaunya. Apakah ia lihat neraka, apakah tersiksa. Ia ingatnya si dengan niki sampai dia mengatakan, oh kalau seandainya Nabi Aram maka itu apa yang saya lihat niki ia jatuh tiang baik, bayyatu ayami, maka waktu-waktu salah niki berarti sia-sia. Waktu tiang salah niki ibadah, lagu ibadah karena keyakinan saya rusak, maka saya telah
menyanyiakan atau membuang-buang waktu tiang. Nah niki dia merasakan rasa sakit dan binasa yang luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sak kedua sebab dengan su'ul khotimah niki adalah dha'ful iman thumma istila hubbid dunya 'alal qalbi. Sebab sak kedua dengan niki meninggal dalam kondisi su'ul khotimah niki adalah karena terlalu lemah imannya. Tsumastila hubbid dunya 'alal qalb. Kemudian karena kecintaannya yang berlebih-lebihan kepada dunia. Jadi saking cintanya oleh dunia niki dia murka jok desida Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ketika dia sakratul maut, merasa jana tinggalkan hartanya, kemudian sakratul maut merasa jana tinggalan mobil mewahnya, jana tinggalan bali bagusnya, jana tinggalan seninanya, jana tinggalkan anaknya bangketnya, akhirnya merasa murka sili jok desida Allah. Saya nggak nafi, saya nggak kenapa desida Allah mengambil semua ini dari saya. Nah, jadi karena kecintaannya terhadap dunia niki, dia sili jok desida Allah. Amun saadina jak mati, guna terbaik selakuan harta-harta niki. Itulah yang menyebabkan dia akhirnya kufur jok desida Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Qarun niki ditenggelamkan karena cinta dunia. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan karena cinta jabatan dan pangkat. Nah, cinta dunia niki menyebabkan kadang kita kufur jok desida Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menyebabkan kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Dari pasnya meninggal, pas jak meninggal, oh mbe jana lai harta niki, oh mbe nalai mobil niki, mbe nalai bali niki, jari akhirnya karena dalam kondisi marak niki ya gedak jok desida Allah Subhanahu wa taala karena lemah imannya. Nah, dicontohkan oleh ulama kama annal ladzi yuhibbu waladahu hubban dhaifah. Yang contohan, coba amun arak bapak misalkan ya sayang ele anaknya, lagu sayangnya ndek terlalu belik. Arak bapak ya sayang ele bijene, lagu ya ndek terlalu belik sayangnya, sekedar saja. Kemudian nanti hubban dhaifah, ya cinta yang lemah. Idza akhadha waladahu amwalahu. Nah, kanak niki misalkan baiknya kira-kira harta sak paling sayang isi bapaknya. Misalkan baiknya mobil bapaknya, baiknya natiaran motor bapaknya, baiknya keteng bapaknya. Allati yahabbu ilaihi, di mana harta niki paling disayang, paling dicinta oleh bapaknya. Wa ahraqaha, kemudian kira-kira sedutnya si anaknya. Nah, berempat perasaan bapak sak cinta kepada harta niki, dia akan marah, bahkan tidak segan-segan jakne mati kanak niki saking cinta kepada harta. Marah niki kondisi dengan sak lemah imannya. Lemah imannya cinta kepada dunia, ketika akan diambil nyawanya oleh desida Allah, dia sili. Ketika akan meninggalkan seluruh kekayaan, meninggalkan seluruh yang dicintai, yang disayang, dia marah, murka jok desida Allah Subhanahu wa taala. Angkat jak cabut nyawa tiang, angkat jak pisahan tiang kanca keluarga, angkat. Akhirnya amarah ini yang menyebabkan dia tidak ridho dengan ketentuan desida Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dua sebab yang niki menyebabkan seorang kufur jok desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan tentang
Kisah niki disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Muhaisini hafizahullahu ta'ala. Jadi Syekh niki bercerita, haddathani ahadul ladzina yudarrisuna fi ma'hadin minal ma'ahid. Yang tercerita bahasa Syekh Muhammad Al-Muhaisini hafizahullah. Yang tercerita isi salah satu guru sak ngajahan elek mahad saara elek negeri Saudi Arabia fi biladina Saudiyah. Nah, jadi arah satu guru bercerita jok Syekh Muhammad Al-Muhaisini hafizahullah. Nah, Nabi bahasanya aqsimu billahi thalathan. Ia bersumpah jawab bersida Allah. Demi Allah. Demi Allah, demi Allah. Ia bersumpah. Tujuan apa? Adin dengan niki yakin bahwasanya apa yang beliau ceritakan niki adalah benar. Walaysa li haja an akdzib. Tiang perlu jak lekak bahasanya. Apa keuntungan kalau tiang lekak? Apa keuntungannya kalau tiang dusta? Niki tiang berkata jujur. Makanya dia bersumpah jawab bersida Allah 3 kali. Innani kuntu maridon. Tiang bahasanya tiang niki tiang sakit fi ahadil mustashfayat. Kemudian tiang opname elek salah sopok rumah sakit seala elek kerajaan Arab Saudi. Fa utiya bimaridin bijanibi. Kemudian tiba-tiba arak dengan sakit kepeluk elek kamar samping tiang. Fil ghurfatil lati kuntu makruhan fiha. Oh, sopok elek sopok kamar kance guru niki. Nah. Kemudian yaqulu wa kana dzalikal marid asfarul laun. Nah, basen guru niki sakit baru datang niki warnanya kuning. Fa idza bihi fil yaum tali yanqalib launuhu ila al-hamta. Jelo sak jemak berubah malik warna dengan sak sakit niki launuhu ila al-hamta, berubah warnanya kecoklatan. Langan kuning berubah jadi kecoklatan. Wa fil yaum tsalis elek jelusa ketelu yakunu launuhu ka'amthalina, jelusa ketelu berubah kulitnya marak kulit itu niki sawo matang. Nah, akhirnya Nabi yaqulu faqultu la'allahu qad bada'a yatahassan. Oh, mungkin wahai sehat agene. Jadi dengan searah rumah sakit niki berprasangka oh mungkin ye sehat, jakne sehat bahasanya. Walakin lil asaf, tapi sangat disayangkan ja'al yaumur rabi, ilik jelusak keempat, fa'idha bilaunihi yang qalib ilal aswad. Jadi tiba-tiba warnanya berubah menjadi hitam. Dari langan kuning, coklat, kemudian berubah marak warna titis, sak jeluk keempat tiba-tiba berubah warnanya hitam. Wa fil yaumil khamis, ilik jeluk sak kelima, yashtaddu sawadu, semakin bidang, akthar fa akthar, semakin lebih. Bukan para ieu gosong, yaqulu farta'atna wa khibna. Nah, itu sak seriuan dengan sak sakit dalam kondisi niki bahasan guru niki farta'atna wa khibna, itu kenjering, itu gemeter, itu takut, tumben teringat dengan marah niki min hadzal rajul, dari dengan sak sakit niki. Wa qad kuntu a'rifuhu qabla dzalik, dan tiang kenal betul, tiang tahu dengan niki sebelumnya, tiang kenal dengan niki bahasa guru niki. Kana mimman yatakhallaf anis salawat, orang niki termasuk orang yang sering tidak sholat, sering tidak menunaikan sholat 5 waktu.
wa kana mimman yusafiru kharijal bilad, dan orang ini termasuk orang yang sering lalu bepergian jauh, bukan untuk usaha, bukan bepergian untuk kepentingan, lalu PT barang lengi, PT zina, maling atau napi, dia girang bepergian jauh. Biasa dengan napiaran Arab niki amuna gawe ini lalu jok luar negeri, kadang jok Amerika, kadang jok Indonesia, di Bogor macam lain. Nah niki mereka dia termasuk orang yang sering sugul jok luar negeri untuk maksiat. Wa yata'amal bil mukhaddarat. Terus dengan niki termasuk ia girang, dia candu isi barang-barang lengi. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian iqtarabtu minhu. Kemudian basin guru niki, kemudian tiang lain iana. Coba tiang dekati. Wa bada'tu aqra alaihi al-Qur'an. Tiang lain tiang dekati, kemudian tiang baca Quran ili dekatnya. Fa idza bihi takhruj minhu rawaih darihah muntinah. Tiba-tiba setelah tiang bacaan Quran niki sugul rawaih, ambu-ambu sakdati lengi, muntinah, pokoknya bau yang sangat menjijikkan, sangat-sangat pengit atau mambu. Ayadan billah. Kemudian yaqulu walamma bada'tu aqra'u alaihi al-Qur'an. Ketika tiang memulai membaca Quran, syahiqa syahqatan 'azimatan, langsung napiaran petinjot, bernapas dengan napas yang marak dengan napiaran ganggu-anggu niki sampai saking nun pembacaan Quran langsung napas, tarik napas dengan kencang. Fakhibtu wa ta'atu, tiang sendiri sak basin guru niki sak seriuan, tiang takut, akhirnya tiang menjauh. Faqala li maridun akhar, dari tiang takut dari nebut tiang lalu. Nah arak sakit samping tiang berkata, wasilul qira'ah, wahai guru, lanjutan bacaan Quran yang tak dilalu. Faqultu wallahi lan aqra alaihi, demi Allah saya tidak akan baca untuk dia. Tiang bani wah, saya enggak, menakutkan, sangat-sangat mengerikan. Qala idhab ila fulan fil ghurfatil mujawirah. Amun siden di bani baca Quran, siden takut nuh arah ila kamar sak lain. Wah ieu adin ieu baca Quran. Wa nadihi liyaqra alaihi, wah ieu adin ieu baca Quran. Fajaa hadha syabul akhar, datang arak pemuda langan kamar sak lain. Wa bada'a yaqra alaihi, kemudian ia baca Quran jok dengan sakit niki. Yaqul fasyahiqa syahqatan ukhra 'azimatan, malik napiaran antuk napas ni dengan kencang. Wa ma zala yuwasilul qira'ah alaihi hatta syahiqa lil marrati tsalits, terus kebacaan dan kondisinya malah dengan napiaran sesak napas niki. Tsumma talabu at-tabib, kemudian kerabat-kerabat niki suruh PT dokter. Fajaa, kemudian datang dokter, wa wada'a as-samma'ah ala sadri, kemudian pelukna napiaran untuk telinga niki ele dadana. Tsumma qala laqad mata, kemudian dokternya mengatakan orang niki meninggal dunia. Nah niki salah suku cerita yang mengerikan tentang napiaran akhir dari maksiat yang disida Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh niki tentu kematiannya sangat-sangat indah, sebagaimana diceritakan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala. Orang-orang soleh niki meninggal dalam kondisi yang sangat-sangat indah. Qala Abu Sufyan Al-Harith,
ada seorang ulama namanya Abu Sufyan Al-Harith. Lamma hadarahul maut, kenyakena sakratul maut, qala li ahlihi, dia berkata kepada keluarganya. Jadi Abu Sufyan bin Harith niki kenyakena sakratul maut, dia berkata kepada keluarganya, la tabku alayya, oh keluarga, oh semeton, oh senina, oh anak, dindik tangisi tiang, ndak pada nangis. Niki dalam kondisi ya sekarang, dindik sida pada nangis. Fama tamattaftu bi khati'atin mundu aslamtu, tiang natiaran ndek tiang wah gawe maksiat, ndek tiang wah gawe dosa mundu aslamtu, sejak tiang tama Islam. Jadi sida ni ndak khawatir jok tiang, sida harusnya khawatir untuk diri sida sendiri. Amun tiang bahasanya insyaallah tiang selama tiang masuk Islam, selama tiang memeluk Islam, tiang dek tiang wah searan gawe dosa, dan tiang dek tiang wah gawe kesalahan. Insyaallah dengan izin Allah tiang akan tamu surga. Nikilah maknanya. Jadi beginilah kondisi meninggalnya mereka, yakin tentang janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ndek nak khawatir. Marak kisah yang disebutkan tentang ada seorang yang meninggal, kemudian dia mengatakan jabalain minan nar, nun jak sakaratul maut, langsung ngamuk, oh tiang jak kentir isi, nanti dua gonong beliknya, terus gonong api, dua gonong mara api. Ternyata dengan niki termasuk dengan girang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'id bin Abdul Aziz, kemudian Imam Sa'id bin Abdul Aziz beliau bercerita tentang sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu, hina hadaratul wafah, ketika sahabat Bilal yang meninggal dunia, Nabi bahasa ndekna sedih, ndekna takut, justru ia senang. Jadi sahabat Bilal bin Rabah niki kenyekena jak sakaratul maut, ndekna sedih, ndekna nangis, justru ia senang. Nabi bahasanya ghadan nalqal ahibbah, oh jemak setelah tiang meninggal niki jak te berdait kanca kekasih te. Saya kekasihnya yaitu desida Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadan wa hizbahu, jak tiang berdait jemak kanca Nabi Muhammad dan kelompok-kelompoknya yaitu para sahabat. Nah niki meninggalnya orang-orang soleh, para sahabat, para ulama, para imam, dan orang-orang yang taat jak desida Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir tentang meninggalnya orang-orang yang bermaksiat, para mujrimin, dengan melakukan kemaksiatan jak desida Allah Subhanahu wa taala. Nah diceritakan oleh Malik bin Dinar. Jadi Imam Malik bin Dinar niki bercerita, dakhaltu ala jarin li wa huwa marid. Kata Imam Malik bin Dinar, tiang lalu ziarah jok tetangga tiang sakjana mati dan meninggal. Ditajian bahasa kita, faqultu ya fulan, wahai fulan, ahidillah, sida niki berjanji jok desida Allah mancing, anta tuba, ada dia tobat. Jadi sediman dia tercabut nyawa dia, sediman dia meninggal, berjanji jok desida Allah ada dia tobat, asa an yashfiyat, semoga sida ni sembuh langan penyakit dia. Qala ya Aba Yahya hayhat, Nabi ini berjawab, wahai Aba Yahya, wahai Imam Malik bin Dinar, hayhat, ndikna mungkin. Padahal dalam kondisi jakna
Jangan mati, ya sakaratul maut, kesuruh na taubat, lagu apa ni? Hayhat, ndek na mungkin. Ana mayitun, ndek mungkin. Tiang niki jak tiang mati. Zahabtu uhahidu kama kuntu uahidu. Tiang niki sering berjanji, tiang jak taubat, lagu ndek tiang taubat. Tiang berjanji jak tiang taubat, lagu ndek tiang taubat. Fasami'tu qailan yaqul min nahiyatil bait. Kata Imam Malik bin Dinar, tiba-tiba terdengar arak suara langan luah Bali. Ahadna kamiraron. Niki tiba-tiba basin Malik, basin Imam Malik bin Dinar, tiba-tiba arak suara langan luah. Napi basin suara ini, ahadna kamiraron, kami telah berjanji, kamu telah berjanji kepada kami miraran, ulang-ulang, terus berjanji. Yang jak tobat, lagu Malik gaul maksiat. Yang jak engkah, lagu Malik. Ahadna kamiran, kamu ni berjanji pada kami berkali-kali. Fawajadnaka kadzuban, dan kami mendapatimu adalah orang yang dusta, giram lekat. Dan taubat uninu Malik berdosa, dan taubat Malik berdosa. Nah niki kondisi dengan saat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, ketika beliau mengatakan ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan, sedik manda mati ucapkan la ilaha illallah. Jadi baca syahadat la ilaha illallah. Qala dawazdah, katanya dah syarzah, dah jahabdah. Dia mengucapkan ucapan di narak maknanya tersuruh kena la ilaha illallah, lagu dawazdah, dengan ucapan-ucapan yang tidak memiliki makna. Coba amun perhatikan kalimat la ilaha illallah niki selaku anta hafal. Selaku anta hafal gampang dan mungkin sering, lagu apakah kita meninggal cuma dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah? Belum tentu dia tahu. Lagu temunas jok desida Allah, ada yang terkecanan kemudahan, ada yang tertebang kemudahan pertolongan, ada yang terbaik mengucapkan dua kalimat syahadat ketika kita sakaratul maut. Seingat Nabi, man kana akhiru kalamihi, bahasa desida Nabi, sai-sai ucapan terakhirnya oleh dunia niki la ilaha illallah. Jadi sedih mana meninggal dunia niki, dia mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dengan niki jakna tama surga insyaallah taala. Kita nunas jok desida Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan hidayah dan petunjuk, diberikan kemudahan, dan insyaallah diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.